Saya usulkan ini Pak Menteri karena habis kemarin pilkada sebenarnya berjalan sukses bagi demokrasi, tapi bagi masyarakat ini pendidikan politiknya sangat kurang ya. Karena mengingat money politik terjadi di mana-mana. Di tempat saya, money politik ini bukan hanya terjadi ke masyarakat, tapi sampai ke guru-guru, ke dosen-dosen, guru mengaji, ustadz sampai guru mingguan. Itu nggak mau ke TPS kalau nggak dikasih duit. Ya, sampai guru-guru SMA, dosen-dosen itu jadi tim sukses, Pak. Bawa duit bagi-bagi ke anak mahasiswa, bagi-bagi ke anak SMA kelas 3. Ini pendidikannya rusak kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pak Tamsil Indrong, beserta teman-teman DPD, Pak Menteri dan Pak Wamen. Pak, merespon wacana yang beredar hangat di masyarakat tentang wacana pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Belakangan ini, wacana pemilihan gubernur melalui DPRD kembali mencuat dengan berbagai alasan, termasuk efisiensi, anggaran, dan penguatan sistem pemerintahan daerah. Mengingat uang yang dikeluarkan pada saat pemilu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, Pak. Ada baiknya pemilihan kepala daerah, bupati, dan wali kota itu dipilih langsung oleh DPRD dan gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, karena masyarakat menilai pemilihan gubernur dan pilkada tak efektif secara pendanaan. Sebab dalam wacana tersebut masyarakat menilai peran dari gubernur hanya sebatas koordinator. Dalam konteks ini perlu disampaikan bahwa kebijakan terkait mekanisme pemilihan gubernur harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, prinsip demokrasi, dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bahan diskusi, kami mendorong agar pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI membuka ruang dialog yang lebih luas untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis terkait mekanisme ini. Prinsip keberlanjutan demokrasi dan penguatan tata kelola harus menjadi prioritas utama. Saya usulkan ini Pak Menteri karena habis kemarin pilkada sebenarnya berjalan sukses bagi demokrasi, tapi bagi masyarakat ini pendidikan politiknya sangat kurang ya. Karena mengingat money politik terjadi di mana-mana. Di tempat saya, money politik ini bukan hanya terjadi ke masyarakat, tapi sampai ke guru-guru, ke dosen-dosen, guru mengaji, ustadz sampai guru mingguan. Itu nggak mau ke TPS kalau nggak dikasih duit. Ya, sampai guru-guru SMA, dosen-dosen itu jadi tim sukses, Pak. Bawa duit bagi-bagi ke anak mahasiswa, bagi-bagi ke anak SMA kelas 3. Ini pendidikannya rusak kita. Lampu merah. Ya, terus yang terakhir mungkin mengusulkan kembali aspirasi masyarakat dari Sulawesi Barat, Pak, yang telah berusia 20 tahun lebih di OBD, yang ingin memiliki dan menaikkan menjadi status kota madya ibu kota provinsi. Jadi sudah 20 tahun Sulawesi Barat ini, Pak, nggak ada kota madianya nih. Jadi kita bingung. Saya kalau ditanya dari mana, dari Sulawesi Barat, ibu kotanya apa, saya bingung jawabnya apa. Soalnya nggak ada kota, pasti kabupaten semua. Mungkin kami berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat pusat, memastikan Sulawesi Barat mendapat perhatian yang layak dalam rangka memajukan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak Teras. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri, Pak Wamen yang saya hormati, Pak Tamsil, Pak Wakil Ketua. Ini internal dulu ya Pak ya. Kayaknya nggak adil kalau tidak kiri kanan Pak Ketua. Karena apa? Untuk menghemat tadi lebih banyak sebelah sana, tapi sebelah sini agak kurang waktunya. Jadi nanti ke depan kita kiri kanan saja. Saya hanya tataran konseptual Pak Menteri. Jadi tataran konseptual ini
terkait tadi yang apa disampaikan oleh Pak Wamen mengenai masalah titik berat otonomi daerah, Pak. Menarik sekali kalau kita mengikuti kesejarahan dari undang-undang tentang Pemda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memang memberikan kewenangan kepada kabupaten dan kota. Tetapi setelah perubahan, Pak, itu tidak ada tindak lanjut. 32/2004 tidak ada perubahan, dan kemudian berlanjut 23/2014. Nah, saya melihat memang perlu ada ke depan ini ada satu pemikiran kita bersama, Pak, berkenaan dengan titik berat otonomi daerah ini. Perlu ada satu pemikiran yang komprehensif dan kemudian satu pemikiran yang didasarkan pada penelaahan yang cukup mendekati kepada kondisi existing. Saya melihat bahwa sebaiknya, Pak, titik berat otonomi daerah ini di provinsi. Mungkin nanti teman-teman kabupaten kota, Pak Wamen pasti bertanya nih kenapa nih. Tetapi kita batasi, Pak. Kita batasi hanya sebagai pembina, pengawas, dan supervisi. Karena apa? Karena gubernur ini kan adalah wakil pemerintah pusat. Sehingga terjalin suatu sinergitas di mana peran dari gubernur itu betul-betul terlihat dan kemudian pola koordinasinya di lapangan, Pak Menteri, itu betul-betul bisa terwujud dengan baik. Sehingga kabupaten-kabupaten kota di dalam rangka untuk mengembangkan daerahnya, pola kerjasama, pola kolaborasi, pola kebersamaan itu terlihat. Nah, itu mungkin pemikiran yang konseptual ya, Pak ya. Pemikiran yang konseptual terkait dengan masalah sistem pemerintahan kita yang menyangkut pemerintahan daerah. Itu pertama, Pak. Mohon izin, Pak Ketua, agak panjang dikit. Kemudian kedua, terkait dengan masalah yang menyangkut undang-undang, Pak. Tadi Pak Menteri menyebutkan tentang masyarakat adat. Nah, kebetulan, Pak, nanti Pak Tamsil, Pak Wakil Ketua bisa menjelaskan, kita tuh punya prioritas 4, Pak, untuk di Prolegnas. Salah satunya adalah menyangkut masyarakat adat. Nah, ini memang peran dan peranan dari DPD luar biasa ya, Pak Tamsil. Karena kita punya konsep dan kita punya naskah akademis. Termasuk diantaranya, Pak Menteri, terkait dengan perubahan rancangan undang-undang tentang pemerintah daerah 23/2014. Nah, di situ memang nanti terlihat ada beberapa yang perlu menjadi titik tekan berkenaan dengan masalah peran dan peranan ini. Karena kalau kita melihat sinergitas keberlangsungan dari desentralisasi ini kan sudah mulai tererosi sedikit, Pak. Pak Menteri pernah mengikuti pada saat kita berbicara rancangan undang-undang IKN, Pak. Di mana pada saat itu DPD punya konsep, ada 8 catatan, sehingga kita pada saat itu menyatakan Minderheads Nota. Jadi kita setuju, tetapi kita dengan catatan ada 8 poin yang menyangkut IKN. Dan di situ peran kita DPD luar biasa sekali. Nah, hal ini yang menurut hemat saya yang ke depan perlu menjadi perhatian kita, terutama dalam hal yang menyangkut hubungan, Pak. Sekali lagi, hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah ini, dan saya setuju sekali dengan Pak Menteri tadi, adanya pelibatan, Pak. Pelibatan teman-teman di DPD melalui pimpinan berkenaan dengan segala program yang akan dilangsungkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selamat Pak Menteri, selamat Pak Wamen. Semoga sukses selalu. Terima kasih, saya kembalikan kepada